perkenalkan nama saya Febri Livio, NIM 2210417652. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS metode penelitian bisnis yang diberikan oleh Pak Adi Mursalim. Baik, langsung ke materi. Bagaimana cara menetapkan judul? Cara menetapkan judul penelitian yaitu: 1. Mencari permasalahan penelitian yang dengan memperhatikan isu, kondisi terkini, atau mencari isu yang sudah ada di jurnal. 2. Judul dibuat secara ringkas, 5 hingga 15 kata saja. 3. Judul harus sesuai dengan isi penelitian. Dan 4. Judul harus sesuai keyword, variabel, metode penting dan baru dalam penelitian. 5. Jangan menampilkan singkatan pada judul. Yang kedua, bagaimana menetapkan latar belakang? Cara menetapkan latar belakang penelitian yaitu: 1. Penjelasan umum mengenai topik yang diambil. 2. Definisi permasalahan yang terkait dengan topik. 3. Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah didefinisikan. 4. Penjelasan mengenai bagian mana yang masih bermasalah atau belum terselesaikan sama sekali atau belum diselesaikan dengan baik. 5. Usulan tugas akhir demi menyelesaikan bagian yang masih bermasalah. Yang ketiga, bagaimana menetapkan rumusan masalah? Cara menetapkan rumusan masalah yaitu: tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. 2. Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. 3. Dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis, tetapi sering dinyatakan dengan menanyakan hubungan antara variabel. 4. Masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. 5. Selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Bagaimana cara menetapkan tujuan penelitian? Cara menentukan tujuan penelitian yaitu: 1. Lihat rumusan masalah penelitian. 2. Mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Apa itu manfaat penelitian dan ada berapa manfaat penelitian? Berikut penjelasan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Manfaat penelitian ini berisi uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu: 1. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat teoritis ini muncul berdasarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukannya penyelidikan kembali secara empiris. 2. Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek psikis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Bagaimana menentukan bab 2, tinjauan pustaka? Cara menentukan bab 2, tinjauan pustaka yaitu: 1. Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Yang 2. Dengan kerangka teoritis atau landasan teori yaitu nama teori, tokoh sejarawan, perkembangannya, asumsi, konsep-konsep penelitian, konsep-konsep penting. 3. Kerangka konseptual. Dan yang keempat, kerangka pemikiran. Bagaimana menetapkan penelitian terdahulu? Cara menetapkan penelitian terdahulu yaitu: dengan paparan tinjauan skripsi, tesis, disertai juga dari artikel jurnal nasional atau internasional, sesuai dengan judul yang dipilih. Memilih berdasarkan persamaan variabel,
kesamaan jenis objek penelitian, kesamaan teori, kesamaan metode, dan tutup bagian ini dengan matrik penelitian terdahulu. Bagaimana menetapkan kerangka pemikiran dan hipotesis? Cara menetapkan kerangka pemikiran dan hipotesis yaitu kerangka pemikiran yaitu berisi bagian yang diperoleh memadukan kerangka teoritis, landasan teori, dengan kerangka konseptual yang dipadukan dengan fenomena yang diteliti, yang menjadi bagan. Kalau yang kuantitatif wajib ada, sedangkan yang kualitatif tidak wajib ada. Yang kedua, hipotesis adalah dugaan sementara yang ingin diuji atau buktikan melalui penelitian ini. Hipotesis didapat dari asumsi teori. Jadi asumsi-asumsi dari teori itu akan menjadi hipotesis. Baik, hanya ini lebih yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.